Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mumtaz Chandra Ramadan dari kelas Jurnalistik 3D. Kali ini saya akan bahas salah satu teori komunikasi yang menggunakan media sebagai alat untuk memengaruhi banyak orang, yaitu teori propaganda dari Harold de Lasswell. Teori ini klasik, namun masih relevan untuk kita sekarang untuk melihat bagaimana fenomena komunikasi modern. Kalau kita melihat komunikasi massa, pasti dia terlepas dari pengaruh media terhadap masyarakat. Media punya kekuatan besar untuk membentuk opini publik, dan itulah yang dijelaskan oleh teori propaganda ini. Teori ini bukan hanya untuk menyebarkan informasi, namun dapat mengubah cara berpikir dan emosi seseorang. Harold de Lasswell mengamati fenomena ini sejak Perang Dunia, yang dimana pesan yang disampaikan oleh media itu bisa mengubah cara berpikir seorang dengan melalui kata-kata, gambar, ataupun simbol. Jadi kita sebagai mahasiswa jurnalis, kita dapat mengetahui bagaimana pesan dapat disampaikan secara strategis. Teori propaganda lahir di awal abad ke-20 ketika dunia sedang mengalami kekacauan perang. Harold de Lasswell, seorang ilmuwan komunikasi asal Amerika, meneliti bagaimana media waktu itu jadi senjata utama dalam membentuk opini publik. Dalam bukunya, Propaganda Technique in the World War tahun 1927, Lasswell menjelaskan bagaimana pemerintah memanfaatkan media buat menumbuhkan rasa nasionalisme dan dukungan terhadap perang. Tapi menurut Lasswell, propaganda nggak selalu negatif, kadang juga dipakai buat tujuan positif, misalnya kampanye kesehatan, pendidikan, ataupun perubahan sosial. Intinya, propaganda adalah cara mengelola pesan secara sistematis untuk menggerakkan masyarakat ke arah tertentu. Nah, inti dari teori Lasswell ini bisa dijelasin lewat formulanya yang terkenal, yaitu who says in what channel to whom with what effect, yang artinya siapa yang menyampaikan, apa isinya, lewat media apa, kepada siapa, dan bagaimana hasilnya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa komunikasi itu bukan dari hal yang spontan, tapi dari strategi yang matang. Terus kalau kita mau paham propaganda, kita harus tahu siapa komunikatornya, apa tujuannya, dan hasilnya ke audiens itu bagaimana. Dan formula dasar ini masih dipakai sekarang untuk menganalisis model komunikasi modern. Lalu menurut Lasswell, proses propaganda berjalan lewat 3 tahap. Yang pertama, menyusun pesan, memilih isu dan narasi yang bisa memancing emosi publik. Yang kedua, menyebarkan pesan, yaitu menggunakan media yang paling efektif buat menjangkau banyak orang. Kemudian yang ketiga, melihat sejauh mana pesan bisa mengubah pendapat atau perilaku masyarakat. Kalau kita melihat ini, proses ini sangat mirip dengan kampanye-kampanye kita pada saat kemarin, yaitu ada isinya, strateginya, ataupun yang lainnya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, teori ini berkembang menjadi teori lain seperti Mass Society Theory dan juga teori jarum hipodermik. Keduanya percaya bahwa media bisa langsung menyuntikkan pesan ke dalam pikiran masyarakat. Tapi teori ini dikritik karena masyarakat terlalu pasif. Lalu muncullah two-step flow, yang dimana pengaruh media itu bisa lewat opinion leaders, yaitu orang-orang perantara dalam menyampaikan media. Meski begitu, teori propaganda tetap relevan sampai sekarang dan juga digunakan sebagai bagaimana kita memahami strategi komunikasi yang terstruktur dan terencana. Contoh penerapan teori ini bisa dilihat dari kampanye sosial dan iklan komersial. Misalnya kampanye stop merokok yang dibuat dengan pesan emosional dan gambar ekstrim. Itu bentuk propaganda yang positif. Atau dalam dunia bisnis, iklan produk sering memakai teknik propaganda dengan cara membangun citra merek yang menggugah emosi konsumen. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bagaimana algoritma media sosial bisa memperkuat pesan tertentu sehingga membentuk persepsi publik tanpa disadari. Jadi propaganda hari ini bukan hanya lewat poster perang, tapi juga trending topik yang ada di internet dan juga konten-konten yang viral. Jadi teori propaganda dari Harold de Lasswell ini mengajarkan ke kita bahwa komunikasi itu bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga strategi cara kita mengubah cara berpikir seseorang dan juga bertindak.
Media bisa menjadi alat yang sangat kuat, tergantung siapa yang menggunakannya dan tujuannya itu untuk seperti apa. Sebagai calon jurnalis, kita perlu sadar bahwa pesan yang akan kita buat itu bisa berdampak besar bagi publik. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.